Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa kasyafallahu bihil ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazihu anha illa halik. Shalawatullah alaihi wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirun wa ayyatuhal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan pada kita. Shalawat dan juga salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kita berada di bulan pertama dalam urutan bulan atau tahun Hijriyah. Berarti kita masih ada di tahun baru. Tanggal berapa sekarang? Ada yang mengatakan tanggal 15, ada yang mengatakan tanggal 16 tadi. Dengan sekarang kan sudah baru ini, maghrib sudah baru. Ya tergantung mulai, kemarin ada yang Ahad, ada yang Senin. Ikhwas sekalian azanallahu wa yakum ajmain. Intinya baru separoh lah kita ada di bulan Muharram. Masih ada separoh lagi. Di suasana tahun baru masih terasa. Meskipun tahun baru dengan bukan tahun baru ya tidak ada hal yang secara khusus ada anjuran secara khusus di bulan Muharram, tapi bukan dengan kaitan tahun barunya. Yang pertama, bulan Muharram itu salah satu daripada bulan Ashuril Hurum. Sudah sangat paham dengan kemuliaan Ashuril Hurum. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, satunya nanti adalah Rajab. Yang kedua, bulan Muharram ini adalah bulan satu-satunya yang ditempel langsung dengan lafaz Allah. Jadi disebut sebagai Syahrullah. Bulan yang lain, Ramadan pun tidak. Ya. Hanya Muharram ini yang ditempel langsung dengan Allah, namanya lafaz Allah, Syahrullah. Dalam hadis disebutkan afdhalus shiyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Seutama-utama puasa setelah puasa wajib, yaitu puasa Ramadan, adalah puasa di Syahrullah, bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Hanya bulan Muharram yang ditempel dengan kalimat yang sangat mulia, yaitu kalimat Allah, Syahrullah. Kemudian di antara keutamaan bulan ini, di dalamnya ada tanggal penting, yaitu tanggal 10-nya yang dikenal dengan hari Asyura, dari kata asyar artinya 10. Itu tanggal yang dimuliakan oleh umat bertauhid sejak dulu. Ya, menurut salah satu riwayat, orang-orang Mekah pun itu sudah memuliakan tanggal 10 Muharram. Orang Mekah kafir jahiliyah itu memuliakan tanggal 10 Muharram. Disebutkan Rasul juga puasa pada tanggal 10 Muharram sejak ada di Mekah. Nanti ketika beliau pindah ke Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi ternyata juga puasa di tanggal 10 Muharram. Ketika ditanya, kalian puasa ini kenapa? Mereka menjawab bahwa ini adalah hari
selamatnya Musa dan Bani Israel ya, dari Fir'aun laknatullah alaihi. Sekaligus sebagai hari kebinasaan Fir'aun dan bala tentaranya. Ini yang rojih. Nah, kemudian nanti ditambah-tambah riwayat macam-macam, mendaratnya perahu Nuh misalnya, kemudian sembuhnya Nabi Ayub dari penyakitnya. Ya, itu juga dikait-kaitkan dengan tanggal 10 Asyura ini, tanggal 10 Muharram, termasuk selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari api. Ya, pokoknya segala peristiwa-peristiwa besar seolah dikaitkan dengan tanggal ini. Tapi yang jelas riwayat sahih adalah peristiwa selamatnya Musa alaihissalam. Nah, ini Asyura menjadi hari penting. Dan bagi umat Islam, puasa tanggal 10 itu setelah di Madinah itu nanti wajib. Sebelum diwajibkannya Ramadan, setelah diwajibkannya Ramadan, puasa ini menjadi puasa sunnah. Ya, kita juga kemarin insya Allah pada puasa itu hukumnya sunnah, dan keutamanya puasa sehari di hari Asyura itu menghapus kesalahan atau dosa-dosa setahun yang lalu. Biar selisih dengan orang-orang Yahudi ditambah sehari sebelumnya atau sehari setelahnya, dan Rasul lebih memilih sehari sebelumnya. Tapi secara umum sejak tanggal 1 sampai tanggal terakhir nanti selama bulan Muharram ini sangat-sangat dianjurkan untuk berpuasa sunnah. Ya, mau sering-sering bahkan tiap hari pun boleh. Nah, ini adalah bulan paling baik untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah. Ini tentang Muharram. Kemudian Muharram sebagai tahun baru itu sebagai bulan pertama itu memang dari dulu ya, sebelum ada Hijriyah Muharramnya bulan pertama. Jadi bulan pertama itu bukan bulan Rasulullah hijrah, itu bukan. Bulan pertama itu Muharram itu bukan bulannya Rasulullah hijrah. Karena Rasulullah hijrah itu nanti di akhir bulan Safar. Beliau keluar dari rumahnya tidak langsung menuju ke arah utara ke jalur Madinah, tapi justru ke arah Yaman. Kemudian Rasulullah dan Abu Bakar nanti berdiam diri dulu selama 3 hari 3 malam di gua, namanya gua Sur, menunggu perkembangan, karena setelah itu orang-orang musyrik mencari terus. Dan pencarian mereka rata-rata ke arah utara otomatis. Tapi mereka sempat juga mencari ke arah selatan, itu cerdas juga mereka. Pencarian mereka sampai juga ke Gua Sur itu. Tapi Allah lindungi. Ya, Allah lindungi. Jadi mereka tidak punya pikiran masa ke sini sih ya. Sampai ke situ tapi enggak teliti gitu. Karena Abu Bakar sempat lihat ke atas mereka sedang mencari-cari. Seandainya mereka nunduk saja akan melihat Abu Bakar dan Rasulullah. Ya, sayangnya mereka cuma di gunung tengok-tengok kayak gitu ya. Jadi nggak sempat melihat. Ini peristiwa hijrah itu terjadi bukan di bulan Muharram, tapi bulan setelah Muharram, ya, yaitu bulan Safar. Di akhir bulan Safar tanggal 27, kemudian 3 hari di Gua Sur, setelah itu baru berangkat ke Madinah tanggal 1 hari Senin bulan Rabiul Awal. Itu peristiwa hijrahnya. Perjalanan nanti sekitar 1 pekan. Jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi momentum sangat penting, momentum perubahan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah itu 23 tahun kurang lebih totalnya. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Jadi di Madinah hanya 10 tahun.
Tapi kondisi kaum muslimin antara Mekah dengan Madinah itu sangat-sangat berbeda. Ketika di Makkah, umat Islam tertindas. Untuk sholat sembunyi-sembunyi, ya, sholat berjamaah tidak bisa, Jumatan jelas tidak bisa dan memang belum disyariatkan. Untuk majelis, ya, mengaji belajar juga tidak bisa bebas. Ada satu tempat yang terpencil di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, itu di bukit, di lereng Bukit Sofa, terpencil intinya dari penduduk. Nah, sembunyi-sembunyi mereka ada di situ. Rasulullah mengajari sahabat, ya di situ rumahnya Al-Arqam, untuk bisa ngumpul hanya di sana dan sangat terbatas. Nah, itu kondisi umat Islam. Tidak hanya para budak yang mengalami penyiksaan, orang-orang mulia pun merasakan. Dan berbagai macam cara dilakukan oleh orang-orang musyrik Quraisy agar orang-orang yang bergabung kepada Nabi kembali kepada agama nenek moyang. Abu Bakar, Utsman pun mengalami hal seperti itu. Sampai Utsman hijrah ke Habasyah, ya, beberapa rombongan. Kemudian Abu Bakar pun akan berangkat tapi nggak jadi, balik lagi. Ini kondisi dakwah atau kaum muslimin di Mekah. Puncak-puncaknya, ya, kondisi tersulit dakwah Nabi itu di tahun ke-10. Saat orang-orang yang ada di sekitar Nabi yang sangat berpengaruh menjadi tameng Nabi. Orang-orang segan mengganggu Nabi karena ada orang ini. Nah, kemudian orang tersebut di tahun yang sama, yaitu tahun 10, meninggal. Paman beliau Abu Thalib, kemudian istri beliau Khadijah, ini meninggal di tahun yang sama, selang hanya 1 bulan sekitar itu. Sehingga orang yang tadinya rikuh perkewuh untuk ganggu Nabi sekarang tidak rikuh-rikuh lagi. Ini berat sekali. Nabi hampir-hampir tidak bisa mendakwai masyarakat Makkah. Kemudian beliau akhirnya pergi meninggalkan Mekah menuju ke Thaif, ke arah selatan. Ya, di sana ada bukan perkampungan, istilah kota ya selain Mekah gitu, di Thaif itu. Jaraknya dari Mekah sekitar 70-80 kiloan. Jalan kaki. Ya, beliau jalan kaki untuk sampai ke Thaif itu. Hanya ditemani oleh Zaid bin Harithah berdua. Nah, di sana beliau menemui tokoh demi tokoh. Ya, semua tokoh-tokoh di Thaif yang ditemui menolak. Beliau sabar terus mendatangi tokoh yang lain. Dan ternyata tidak hanya menolak, sudah ditolak terus diusir nih, Nabi diusir. Ini orang yang sangat mulia diusir. Tidak hanya diusir, dilempari batu sampai berdarah-darah. Zaid bin Harithah berusaha untuk melindungi Nabi, beliau berdarah-darah, tapi Nabi pun terkena sasaran, ya. Nabi pun berdarah-darah. Ini kondisi yang paling pahit yang dirasakan oleh Rasulullah dalam dakwahnya. Nah, saat diusir dari Thaif. Ini sesuai dengan jawaban beliau saat ditanya oleh istri beliau Aisyah radhiallahu anha. Beliau meninggalkan Thaif dalam keadaan melangkah tak tentu arah. Ya, pokoknya melangkah pergi dari Thaif. Di saat seperti itu malaikat Jibril datang bersama malaikat gunung. Malaikat gunung menawarkan kepada Nabi Muhammad, kalau engkau mau, gunung itu akan aku timpakan pada orang-orang Thaif. Nah, kenyong ya senang banget ya. Tidak bagi Rasulullah. Rasulullah mengatakan jangan. Kenapa? Mereka melakukan itu karena ketidaktahuan mereka.
Ini poin penting bahwa dakwah itu tujuannya untuk apa? Menyelamatkan orang yang tadinya kafir, tidak mengenal Allah, bagaimana cara beribadah pada Allah, kemudian jadi mengenal ya Muslim, sehingga nanti bisa selamat jadi ahlul jannah. Ini tujuan dakwah. Jadi bukan untuk menghukumi seorang, menjudge seorang. Kamu tidak akan bisa dapat hidayah misalnya. Orang-orang seperti kalian nggak layak untuk mendapatkan hidayah. Oh, ini kesalahan besar tentu. Kemudian mengkafir-kafirkan, menyesat-nyesatkan. Bukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru sangat sedih ketika orang yang didakwai tidak mau menerima. Bukan karena berarti dirinya tidak laku, bukan karena dirinya berarti tidak diikuti. Justru kembali, kenapa aku ingin menyelamatkan kamu, kamu tidak mau. Rasulullah sedih karena mereka sebenarnya, demi mereka. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Jadi karena Rasulullah sangat serius ya memikirkan nasib umat sampai makan hati. Sampai Rasulullah sakit, hampir-hampir binasa karena kesedihan memikirkan umat. Ini kecintaan Rasulullah pada umatnya. Ini Rasulullah malah sangat sedih. Terus di titik yang sangat nadir itu, nanti dari situlah mulai ada titik terang. Rasulullah mampir ke sebuah kebun milik orang Mekah, miliknya Utbah dan Syaibah. Ini saudara, keduanya putra Robi'ah, orang Mekah, tokoh Mekah. Rasul juga sangat kenal, mereka juga sangat kenal Rasul. Dan saat itu keduanya sedang ada di situ, tapi nggak mau menemui Nabi. Hanya merintahkan pada pembantunya untuk memetik anggur itu ya, untuk diberikan pada Nabi. Ya masih ada hati ternyata. Ini aslinya kayak Utbah, itu aslinya orang baik, tapi sampai akhirnya nanti mati masih dalam kekafiran. Matinya di mana? Di perang Badar nanti. Aslinya hatinya baik. Ya, Abul Walid. Sekalian. Nah, di situ ada seorang pembantu datang kepada Nabi memberikan anggur. Ketika Nabi mau makan, Nabi mengucapkan bismillah. Si pembantu ini tadi namanya Adas. Itu kaget. Loh, kok ada orang baca basmalah menyebut nama Allah? Orang-orang kafir Quraisy selama ini, orang-orang Taif nggak ada yang seperti itu. Makan menyebut nama Allah. Nah, kenapa Adas kaget? Adas itu punya agama tauhid. Dia dari daerah Mata sana, ya, di situ ada Rasul dulu namanya Yunus bin Mata. Nah, dia masih mengenali ajaran agama Nabi Yunus alaihissalam. Dan ada menyebutkan Adas akhirnya masuk Islam, ada menyebutkan belum, ya nggak jelas intinya tentang Adas ini. Nah, Rasulullah melanjutkan perjalanan, kemudian sampai di Wadi Nakhlah. Di situ ada bangsa jin yang datang menyimak bacaan Nabi SAW Al-Quran. Kemudian mereka berjanji untuk kembali ke kaum mereka, mendakwahkan tauhid pada mereka, mengenalkan adanya Rasul terakhir. Ini sudah mulai ada titik terang dari bangsa manusia belum pada masuk Islam ya. Nah, ini alhamdulillah dari bangsa jin sudah mau menerima. Dan Rasulullah akhirnya bisa masuk kembali ke Makkah. Untuk masuk kembali ke Makkah ini sangat berbahaya, ya, tapi beliau ada yang melindungi sehingga bisa selamat sampai ke rumahnya kembali. Nah, dari situ sasaran dakwah Nabi lebih tertuju pada orang-orang dari luar Mekah. Sehingga ketika datang musim haji ini momen yang tidak akan disia-siakan oleh Nabi. Musim haji itu kan dari dulu sudah ada, mereka pada datang ke Ka'bah itu, ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji ala mereka. Haji ala jahiliyah. Yang jelas mereka pada datang.
dari Medina, dari Yaman, dari Najd gitu. Nah, Rasul fokus untuk mendakwahkan Islam kepada mereka. Ada yang menerima, alhamdulillah. Banyak yang menolak, tapi ada yang menerima. Di antaranya orang-orang dari Medina. Ya, mereka balik lagi tahun depan datang membawa teman. Sehingga ada istilah bai'ah Aqobah pertama. Mereka balik lagi nanti tahun depan bawa lebih banyak lagi. Ada bai'ah Aqobah kedua. Itu sudah janji setia untuk membela Nabi. Untuk lebih mementingkan Nabi daripada diri mereka sendiri dan keluarga mereka sendiri. Rasulullah juga mengutus duta khusus untuk dakwah di Madinah, namanya Mus'ab bin Umair. Dakwahnya sukses. Nah, ini tahun 13. Dari tahun 10 titik paling berat bagi Nabi, tapi dari situ mulai ada perubahan ya. Tahun 11, 12, 13. Dan saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau dieksekusi istilahnya oleh orang-orang kafir Quraisy, saat itulah Rasul bisa keluar dari Makkah dengan selamat dan sudah mempunyai tempat yang disiapkan yang bisa menjadi tempat baru, yaitu Madinah. Orang-orangnya sudah pada masuk Islam. Jadi pada bulan Safar, ya, pada bulan Safar itu ada rapat, berarti tahun 14 ya, dari kenabian awal-awal tahun 14. Orang-orang Mekah rapat terakhir bagaimana mengatasi dakwah Nabi. Bahkan dalam rapat itu hadir iblis menyamar menjadi manusia. Iblis datang menyamar jadi manusia. Ini bukan kali pertama. Nanti di perang Badar, iblis juga ikut dalam barisan orang-orang musyrik jadi manusia. Berubah jadi Suraqah bin Malik, itu seorang tokoh yang sangat disegani. Dia pun diizinkan untuk ikut rapat. Ada yang usul, bagaimana kalau di penjara saja? Maka iblis mengatakan jangan. Kalau nanti lepas bagaimana? Ada yang usul, bagaimana dibuang saja, diasingkan? Iblis mengatakan jangan. Kalau nanti di sana bisa menyusun kekuatan, kemudian datang menyerang kalian, bagaimana? Terus Abu Jahal usul, bagaimana kalau kita bunuh? Nanti kalau dibunuh berarti orang yang bunuh harus mati juga, kisos kan? Hukum kisos mereka juga kenal. Hukum kisos mereka kenal. Kemudian biar tidak dikisos, caranya adalah masing-masing baten ya, masing-masing keluarga atau istilahnya suku kabilah itu mengutus satu orang, kita bunuh bareng-bareng. Kalau seperti itu pasti tidak nuntut kisos, hanya nuntut diatnya kita bagi rame-rame. Nah, disitulah iblis mengatakan ar-ra'yu ra'yu rajul. Ini baru pendapat yang jos, kata iblis. Pendapatnya siapa itu? Abu Jahal. Abu Jahal itu paling muda di situ. Rapat itu dihadiri sesepuh-sesepuh, tapi Abu Jahal boleh. Kenapa? Abu Jahal itu nama aslinya Abul Hakam, gelar aslinya adalah Abul Hakam, bapak yang pintar ya. Orang pintar Abu Jahal itu. Dia boleh ikut dan ide-idenya cemerlang. Masih sangat seger. Nah, akhirnya itu yang dipilih. Nah, begitu Rasulullah dikepung rumahnya mau dibunuh, siangnya kan Jibril sudah ngasih tahu. Jadi Rasulullah siap-siap. Rasulullah memerintahkan Ali tidur di kamarnya pakai selimutnya. Rasulullah keluar, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Rasulullah baca ayat ini. Rasulullah keluar dengan santainya, mereka tidak sadar, tidak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul ke rumah Abu Bakar, Rasul keluar ke selatan, nanti ke Gua Sur. Nah, ada orang lewat disebutkan melihat orang-orang ini pada ngumpul di depan pintu Nabi, pada ngapain? Ya, kalian pada ngapain? Kami menunggu Muhammad.
Kayaknya tadi udah ada yang keluar dari rumah itu. Wah, nggak mungkin. Ya, hanya mereka ngintip, cek ya di kamarnya Nabi. Ternyata masih ada orang tidur. Dikiranya Nabi. Mereka pun kembali nunggu. Ya, sampai waktu subuh lewat, tidak juga keluar. Ya, harusnya sebelum itu udah keluar. Akhirnya didobrak, dipastikan yang di dalam itu bukanlah Rasulullah tapi adalah Ali. Ya, Ali diinterogasi, dipukuli, tapi kan Ali juga tidak tahu jawabannya. Mereka datang ke rumahnya Abu Bakar, Asma di situ, putrinya Abu Bakar, diinterogasi, dipukul sampai antingnya lepas, ditampar sama Abu Jahal itu. Asma juga tidak tahu jawabannya. Terus ya geger pencarian. Nah, lakulikah ini pencarian ini ya, nanti banyak yang terlibat dari keluarga Abu Bakar. Bagaimana Abdullah ya menjadi mata-mata menginformasikan tentang perkembangan yang sedang dilakukan oleh orang Quraisy pada Nabi. Jadi kalau siang Abdullah ada di Mekah, nanti malamnya beliau ke gua memberikan laporan. Nanti ada Amir bin Fuhairah giring kambingnya untuk menghapus langkah kakinya Abdullah biar tidak terlihat ada jejak-jejak. Sambil perah susu di sana buat Nabi dan Abu Bakar. Nanti hari ketiga Asma datang membawa makanan perbekalan untuk perjalanan ke Madinah. Ya. Beliau punya selendang satu, makanan yang mau diikatkan kontak nggak ada talinya. Ya, akhirnya selendangnya dibelah jadi dua, yang satu dia pakai, yang satu buat ngikat bekal. Sehingga beliau mendapatkan gelar Imratun Dzatun Nitaqain, perempuan yang mempunyai dua selendang. Ini gelar kemuliaan dari Rasulullah SAW. Amir Abdullah bin Uraikid, orang musyrik, penunjuk jalan, ini pun datang pada waktunya. Dan dia tidak bergeming dengan tawaran orang-orang Quraisy yang menawarkan siapa yang berhasil menangkap Muhammad dalam keadaan hidup ataupun mati akan mendapatkan 100 ekor unta. Dia bersama Muhammad. Dia tahu pengumuman itu tapi tidak melik gitu ya. Perjalanan dengan lancar ya, ada rintangan-rintangan tentunya seperti Suraqah. Suraqah ini Suraqah itu serakah ya bahasa kita. Ya, dia seorang diri mengejar rombongan Nabi. Yang lain dikondisikan untuk tidak ikut. Ketika sudah dekat kepada Nabi, kudanya terperosok, jatuh, dia pun terlempar. Tapi masih gagah, ya. Dia bikin undian. Orang kafir Quraisy kan itu bisa bikin undian. Ini bagusnya lanjut, kejar, atau balik kuda. Ketika bikin undian, yang keluar suruh balik. Tapi dia penasaran, dia kejar saja. Begitu dikejar, terperosok lagi. Dia bikin undian lagi, suruh balik. Dia nggak peduli, kejar lagi. Di kali ketiga dia mengejar, dia terperosok, dia jatuh. Nabi berhenti. Kemudian Nabi mengatakan, kamu mau selamat atau mau mati? Dia sudah jelas tidak mungkin melawan Nabi. Sudah terlihat bagaimana mukjizatnya. Nggak berani. Dia tentu minta selamat. Kalau selamat ya berarti balik. Dan ada satu misi lagi, kalau ada orang ngejar seperti kamu, halau. Ya. Kalau kamu selamat balik, dan seperti itu yang dilakukan. Tapi Rasulullah ngasih bisyarah. Pada waktunya nanti kamu akan memakai gelang Raja Kisra, Raja Persia. Ini berita gaib ya, sesuatu yang belum terjadi. Ya, pada waktunya nanti kamu akan memakai gelang Kisra. Bagaimana itu ceritanya bisa? Itu kan berarti pada saatnya nanti umat Islam akan jaya, kemudian berperang melawan bangsa Persia, kemudian menang dan mendapatkan harta benda dari kerajaan tersebut, itu kan. Berarti kesan arah. Ya, saat itu Suraqah kan belum mau masuk Islam. Ya, percaya tidak percaya, pokoknya saya minta memo ya. Minta bukti ya bahwa Rasul pernah mengatakan itu. Dikasih. Nah, kemudian nanti betul pada waktunya, pada zamannya Umar Ibn Khattab, peperangan perluasan ya, sampai perang dengan bangsa Persia, kaum muslimin menang, memperoleh ghanimah, di antaranya adalah gelang-gelang kerajaan Persia. Suraqah sudah masuk Islam. Suraqah nanti datang,
menunjukkan bukti tadi dan dia pun mendapatkan haknya. Allah Akbar. Ini berita gaib, ya, salah satu mukjizat bukti kenabian bahwa Rasulullah benar seorang nabi. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan hijrah yang penuh berkah. Rasul ketemu dengan tenda seorang perempuan namanya Ummu Ma'bad. Beliau sama suaminya, tapi suaminya saat itu sedang menggembala kambing. Beliau sendirian. Ada satu ekor kambing yang tidak ikut digembala. Karena apa? Saking lemah kondisinya. Rasul minta izin untuk memerah susunya. Ya, kambing yang sangat kurus, nggak ada susunya, dielus sama Nabi. Seketika itu air susunya penuh. Diperah, mereka semua minum. Diperah lagi, wadah-wadah yang ada dipenuhi. Ya, sudah semuanya kenyang, wadahnya penuh dan susunya pun masih penuh. Ketika Rasul pergi, kemudian mereka kembali, keluarga itu suaminya datang kaget. Ini ada apa? Ternyata begitu berkahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hingga akhirnya Nabi sampai di Kuba. Setelah perjalanan sekitar 1 pekan. Jadi keluar dari Gua, berangkat itu hari Senin, nanti sampai Kuba juga hari Senin. Di Kuba Rasulullah hanya 4 hari saja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tapi dalam waktu 4 hari itu Rasulullah membangun masjid. Ya, ini masjid pertama yang dibangun oleh umat Islam, Masjid Kuba. Kita kalau haji atau umroh ya, mesti menziarahi masjid ini. Karena ziarah Masjid Kuba, kemudian kita sholat 2 rakaat di dalamnya, itu kita akan mendapatkan keutamaan pahala seperti orang umroh. Terus melanjutkan perjalanan, pada hari Jumat Rasulullah bisa Jumatan. Ini Jumatan pertama. Yang ikut saat itu sekitar 100 orang. Ya, sudah diikuti oleh sekitar 100 orang. Terus Rasulullah melanjutkan perjalanan kembali sampai akhirnya tiba di masjid sekarang itu Masjid Nabawi. Ya, waktu itu belum ada. Jadi Masjid Nabawi itu yang milihkan tempat bukan Rasulullah. Bukan atas pilihan Rasulullah, tapi Allah langsung. Lewat apa? Lewat untanya Nabi. Biarkan dia, sesungguhnya dia sedang dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, unta itu kemudian berhenti di situ, berdiri lagi, jalan lagi, kembali lagi ke situ, ya. Itu tandanya itulah tempat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Milik 2 anak yatim, kemudian dibeli oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dibangun masjid bersama para sahabat. Yang pertama dibangun masjid, ya. Sehingga sejak proses atau peristiwa hijrah ini Rasulullah sudah bisa beribadah, sholat berjamaah, ketemu dengan sahabat, ngumpul-ngumpul, majlis taklim bebas, ya. Setiap hari mau pada subuh mau siang, ya dah bebas. Terus perkembangan kaum muslimin semakin luas, semakin kuat. Sampai terjadi gesekan dengan orang musyrik, perang Badar, kaum muslimin memperoleh kemenangan dan seterusnya. Nah, sampai Rasulullah meninggal, diteruskan Abu Bakar, diteruskan oleh Umar, ya. Ini awalnya dari mana? Dari peristiwa Hijrah al-Mubarakah. Jadi hijrah ini nuansanya adalah nuansa optimis, ya. Nuansa kemenangan, nuansa perubahan. Nah, kita bersyukur bisa bertemu kembali, ya, dengan tahun Hijriah istilahnya. Nah, tahun Hijriah ini, tahun baru Hijriah. Tahun Hijriahnya itu di zaman Rasul belum ada. Sebelum Rasulullah ya belum ada. Di zaman Abu Bakar belum ada, di zaman Umar nanti baru, ya, di pertengahan masa kekhilafan Umar itu baru ditetapkan tahun Hijriah. Ketika sudah memang merasa butuh, surat menyurat sudah semakin banyak. Nah, itu dibutuhkan tahun. Kalau cuma tanggal bulan nanti bingung. Ini tanggal bulan tahun kapan gitu kan? Harus ada tahunnya. Sepakat. Ada yang usul diawali dari kelahiran Nabi.
Ada yang usul diawali dari kenabiannya Nabi, dari meninggalnya Nabi. Nah, usulan ini tidak dipilih. Ketika ada yang usul diawali dari hijratun Nabi, nah di situ kemudian dipilih. Kenapa? Kelahiran Nabi belum ada apa-apa. Kenabian juga dakwah baru berjalan, belum ada apa-apa. Kematian malah justru momen menyedihkan ya. Nah, momen yang membawa makna kemenangan perubahan ya hijrah. Sehingga dipilihlah momen hijrah itu sebagai tahun pertama dari kalender umat Islam, sehingga kalender itu disebut dengan kalender Hijriyah dari kata hijrah. Nah, itu ditetapkan berarti di zamannya Umar tahun kelima, hijrahnya itu 10 tahun ya sebelum Rasulullah meninggal, kemudian ditambah 2 tahun masa Abu Bakar, 5 tahun masa Umar, berarti 17 tahun mundur ke belakang ya. Menentukan sekarang, tapi tahun satunya mundur ke belakang. Berarti sekarang sudah tahun 17 ya. Saat ditetapkan tahun Hijriah itu sudah tahun 17. Karena tahun satunya dari peristiwa hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hijrah itu memiliki 2 makna. Pertama hijratul makan, yang kedua hijratul hal. Hijratul makan meninggalkan tempat ke tempat lain. Rasulullah meninggalkan Makkah menuju ke Madinah. Dan hijrah saat itu wajib. Muslim yang ada di Mekah, kalau mereka mampu melakukan perjalanan, mereka harus pindah dari Mekah bergabung dengan Rasulullah. Kenapa? Di Mekah mereka tidak bisa menjalankan syariat Islam. Ya, sholat dipersulit ya. Yang perempuan jelas belum bisa pakai hijab ya nanti. Intinya ini darul kufur gitu ya, darul kufur. Ya. Ikhwas sekalian, azanallahu wa yakum ajmain. Setelah Fathu Makkah, hijrah dari Mekah ke Madinah tidak lagi berlaku. La hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyah. Tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Mekah sudah menjadi Darul Islam, sudah menjadi negeri Muslim, nggak perlu pindah ke Madinah. Tapi apakah syariat hijrah berhenti? Tidak. La tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah wa la tanqati'ut taubatu hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Hijrah tidak akan berhenti. Perintah hijrah tidak berhenti sampai pintu tobat tertutup. Dan pintu tobat belum tertutup sampai matahari terbit dari barat. Berarti hijrah pun terus berlaku sampai matahari terbit dari barat, sampai hari akhir nanti. Nah, hijrah seperti ini siapa yang melakukan? Orang-orang dalam kondisi tidak bisa mengamalkan agamanya. Tadi tidak bisa sholat, tidak bisa jumatan, tidak bisa pengajian. Yang perempuan tidak bisa pakai kerudung misalnya. Nah, kalau kondisinya seperti itu, dia harus pindah. Cari tempat, ya bumi Allah ini luas, cari tempat yang dia bisa menjalankan syariat Islam. Ini hijratul makan, ini masih berlaku sampai akhir zaman. Yang kedua hijratul hal. Kalau memang lokasinya sudah bisa untuk menjalankan Islam, ya kita di Indonesia mau sholat mau pengajian berapa kali ya bebas, maka yang ada di situ adalah hijratul hal, hijrah keadaan. Al muslimu man salimal muslimu min yadihi wa lisanihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Muslim itu orang yang muslim lain selamat dari lisan dan tangannya. Dan orang yang muhajir, orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu muhajir ya hari ini.
Orang yang dulunya musyrik, kemudian dia tinggalkan yang klenik-klenik itu, jimat-jimat, dukun-dukun dia tinggalkan. Dia berarti hijrah dari syirik kepada tauhid. Yang dulunya mabok-mabok dia sudah tinggalkan. Yang dulunya judi misalnya dia tinggalkan, yang dulunya riba dia tinggalkan. Ini namanya hijrah. Ini namanya taubat. Taubat itu bagian daripada hijrah. Nah, ini selalu diminta dari kita. Kita diminta untuk berhijrah. Dalam artian hijratul hal. Selalu memperbaiki kondisi kita. Nah, semoga momen hijrah ini atau hijriah ini membawa kebaikan ya, pada kita. Artinya Allah menambahkan kebaikan-kebaikan pada kita. Dan kita pun sendiri bisa menjadikan ini momen titik balik ya. Artinya kita koreksi diri kita, kesalahan-kesalahan apa yang masih sering kita lakukan agar kita bisa meninggalkannya ya. Jadi perlu muhasabah. Kita tinggalkan apa-apa yang masih melekat dari kejelekan-kejelekan pada diri kita. Apalagi umur-umur sudah sepuh gitu ya. Umur sudah 60, 50 lah udah. Saya bilang saya udah 50 ini. Kalau menurut hitungan Hijriah saya udah 50. Menurut Masehi belum ya. 50. Kok masih kayak zaman-zamannya Gano itu ya. Masih ngejar-ngejar inilah itulah. Ini sudah bukan waktunya. Ini sudah waktunya untuk konsentrasi mempersiapkan diri, membawa bekal sebanyak-banyaknya untuk perjalanan akhirat. Sambil kita mengikis dosa-dosa kita di masa lalu ya. Jadi banyak-banyak istighfar, banyak-banyak taubat. Kemudian waktu yang ada konsentrasinya adalah untuk ibadah. Ya dunia ya dicari untuk sekedar hidup sampai nggak tahu kita diberi umur sampai kapan gitu ya. Mungkin masih ada kebutuhan anak ya itu sekedar itulah mencari dunia. Ya kalau bisa lebih, bisa dengan banyak itu infak banyak nggak masalah. Dan itu bagian juga menumpuk pahala bekal akhirat. Tapi kalau tidak ya ini fokus pada bagaimana kita memperbaiki diri. Jangan buang-buang waktu melakukan hal-hal yang tidak penting, apalagi masih kayak zaman now gitu ya. Ya saya kadang prihatin itu, bukan ya bahasanya apalah. Lihat orang sudah tua, ya ada yang kakek-kakek, nenek-nenek yang masih karaokean misalnya. Ya, mungkin mereka lah sekali-kali, ya tapi udah nggak pantas lah. Ya sudah bau tanah. Jadi persiapannya adalah bagaimana menghadap Allah dengan husnul khotimah. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada kesalahan mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.